Persilahkan untuk tim multimedia. Tim multimedia, suaranya belum kedengeran. Shalom, selamat pagi semua dan selamat pagi teman-teman yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mengucap syukur karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh hadir, bersekutu dan beribadah walaupun melalui virtual. Kita tahu ya, saat ini tidak memungkinkan bagi kita untuk beribadah secara langsung. Tapi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Harusnya di momen kesempatan kali ini, kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Karena kita tahu hari-hari ini yang tidak menentu, tapi percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai bagi orang-orang yang mau bersandar kepadanya. Hari ini adalah hari yang istimewa. Kita, Komisi Wanita, sudah menginjak usia ke-36 tahun. Usia 36 tahun bukanlah usia yang muda. Usia 36 tahun secara rohani adalah usia yang dewasa, di mana sebaiknya iman rohani kita lebih bertumbuh lagi. Ibu-ibu yang terkasih, mari di ulang tahun ke-36 Komisi Wanita, mungkin sudah banyak hal yang kita lewati. Secara pribadi, saya merasa Komisi Wanita adalah tempat wadah bagi kita sebagai ibu-ibu yang dimana kita bisa saling mendukung, saling mensupport. Kita kadang-kadang sebagai manusia kita lemah. Tetapi dengan adanya wadah Komisi Wanita ini, kita bersyukur kita bisa saling berbagi. Walaupun tidak sempurna ya ibu-ibu. Kesempurnaan hanyalah bagi Tuhan. Tetapi janganlah hal yang kecil menghalangi kita untuk mendapatkan berkat yang besar. Mari ibu-ibu, kita menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan pujian penyembahan keagungan kita. Karena pujian adalah doa bagi kita. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh bersama-sama. Bersamamu Bapak, kulewati.
bersama-Mu Bapa, aku lewati semuanya. Engkau yang memberikan keteguhan dalam hati kami. Engkau yang bertindak memberikan kekuatan dan pertolongan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah Kau biarkan kasih-Mu bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Katakan bersama-Mu Bapa, ku lewati semua ini. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita masuk di dalam doa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Hati kami memuji-muji kebesaran-Mu ya Bapa. Karena kami boleh melihat Engkau adalah Allah yang selalu senantiasa beserta dengan kami. Engkau adalah Allah yang selalu setia di dalam setiap musim kehidupan kami. Betapa hati kami bersyukur ya Allah. Karena Engkau Allah yang begitu pengasih, Allah yang mau datang bagi kami. Terima kasih ya Tuhan.
Dan pada pagi hari ini kami bersama-sama mau bertelut di hadapan Tuhan. Kami mau bersama-sama menggunakan mulut kami untuk memuji-muji Engkau. Ya Tuhan, biarlah Engkau hadir pada saat ini. Biarlah Engkau sendiri yang menjamah setiap hati kami. Bahkan ketika firman Tuhan diberitakan, di situ hati kami boleh Tuhan taburkan benih kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang boleh Tuhan nyatakan kepada setiap para wanita yang hadir baik lewat Zoom ataupun lewat YouTube. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Tuhan, pimpin persekutuan wanita pada hari ini. Dan kami juga bersyukur untuk HUT yang akan kami adakan. Kami berterima kasih untuk pimpinan Tuhan sepanjang 36 tahun Komisi Wanita. Tuhan, kami menaikkan rasa terima kasih kami hanya kepadamu. Karena tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Tetapi karena anugerah Tuhan, Tuhanlah yang telah menumbuhkan Komisi Wanita GKY Greenfield. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan acara kami, persekutuan kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita akan membacakan ayat firman Tuhan yang ada di Mazmur 105 ayat 1 sampai ayat 6 yang berbunyi, puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya dan bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam nama yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya. Dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak Yakub, orang-orang pilihannya. Ya ibu-ibu, di firman ini berkata bahwa kita pujian-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau, kita harus bersyukur kepada Tuhan dan berseru pada namanya. Mari kita angkat pujian ini di momen hari yang bahagia ini. Hari ini adalah hari HUT KW Komisi Wanita. Kita bersuka cita, kita menyambut pujian ini dengan sukacita dan sorak-sorai, yaitu segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengingatku, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Ya, ibu-ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh GI Von Nilai, sebelumnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Ibu-ibu, biarlah di momen hari ini adalah hari yang spesial ini, kita mau menyerahkan iman kerohanian kita untuk lebih bisa bertumbuh lagi. Kita mendengarkan firman Tuhan bukan hanya mendengarkan, tetapi biarlah firman yang akan kita dengarkan ini, biar kita tanamkan dalam hati, tanamkan dalam iman kerohanian kita, agar sebagai wanita kita boleh menjadi tiang doa dalam rumah tangga kita. Kita angkat pujian ini bersama-sama dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau sertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu terbang tinggi di tengah badai hidup.
roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Lagi pada nyanyi itu. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Suara saya jelas ya, Ibu Yani? Ya, jelas. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami, dan kami mau dengar firman-Mu. Berbahagialah orang yang merenungkan firman-Mu dan Taurat-Mu siang dan malam. Ya kan seperti pohon yang ditanam tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya, dan selalu menghasilkan buah, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berkatilah Tuhan waktu pemberitaan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat pagi ibu-ibu. Benar-benar murni ini ibu-ibu ya, nggak ada bapak-bapak ya. Biasanya kalau dalam komisi wanita tetap aja ada bapaknya. Entah pemain musiknya atau apanya ya, yang bantu multimedia segala macam. Nah, sebelum saya share screen LCD, saya mau mengucapkan terima kasih. Ya, pertama karena dipercayakan untuk melayani, kedua karena sudah melihat hasil mentoring dan mengasihi Yani. Semu, sekarang panggilannya Semu ya. Yani ini dulu adik tingkat saya, waktu saya masih ingat banget, masih ada di kepala saya. Karena saya kakak tingkat pasti ospek kan, menerima mahasiswa baru. Saya masih ingat banget posisi dia berdoa, nyanyi, tutup mata waktu di hari pertama masuk di sekolah teologi itu. Begitu polos ya. Tapi hari ini, waduh saya lihatnya luar biasa banget. Cara bicaranya udah benar-benar semu. Nah, saya percaya seseorang itu bisa bahagia, berhasil, dan sukses itu karena support system dari komunitasnya. Dari suami, dari keluarga, dan juga dari orang-orang di lingkungan terdekat. Jadi terima kasih sudah menjaga adik saya. Jadi Semu Yani yang luar biasa. Ini pasti berkat kasih sayang dan perhatian dari ibu-ibu sekalian. Baik, saya izin share screen. Waktu saya nggak banyak. Ibu Yani, sudah kelihatan ya share screen-nya? Ya, sudah. Oke, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya dari tadi dipanggilnya Vonila, itu agak gimana gitu karena itu sebenarnya nama waktu di sekolah, tapi kemudian ketika saya terjun sebagai penulis, saya memang punya nama pena namanya Voni Evelyn Jingga. Jadi yang punya Instagram silakan follow. Saya pelayanan bersama suami di GKMI Gloria Patri, suami saya gembala sidang. Tapi saya lebih banyak pelayanannya melalui sosial media dan menulis buku. Saya juga punya sekolah Veja Academy, itu Voni Evelyn Jingga Academy, itu sekolah menulis dan juga sekolah mind healing. Jadi untuk penyembuhan orang-orang mereka yang membutuhkan bantuan pendampingan karena pergumulan hidup, beban mental, kehampaan, kesepian, depresi dan sebagainya. Anak saya 2, yang satu kelas 8, yang satu kuliah tahun ini di Bandung Maranatha. Kayaknya sudah cukup ya. Oke.
tema yang sangat indah sekali, mahakarya. Wow. Ini pede dan luar biasa ya, karena mahakarya ini saya tahu ditujukan kepada setiap kita, ibu-ibu dan wanita-wanita. Mahakarya. Bukan hanya karya yang indah, tapi maha. Maha itu padahal kan ya lebih dari semuanya ya, paling. Tuhan tuh maha kuasa, maha benar, berarti kan paling benar. Jadi kalau kita maha karya, berarti kita tuh karya yang benar-benar wow, luar biasa sekali. Ya, saya mau ambil satu ayat firman Tuhan di Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, ibu-ibu nanti kalau bisa di tengah-tengah ada yang mau tanya atau mau apa sedikit, silakan angkat tangan ya. Kadang-kadang kan saya perlu sedikit interaksi ya, kayak nggak ngomong sendiri gitu loh. Soalnya kadang kalau ada yang lucu, terus ketawanya saya nggak dengar. Kalau ada yang sedih, terharu, nangisnya nggak dengar tuh berasa kayak ini saya ngomong tuh didengerin apa enggak sih gitu. Jadi kalau di tengah-tengah, tapi memang bagusnya di mute sih supaya tenang ya. Kalau tengah-tengah ada yang mau tanya, silakan lewat chatting atau nanti bisa angkat tangan di akhir, mungkin kalau ada kesempatan saya mau bagikan. Ya, ini di Kejadian 2 ayat 18, Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia seorang sendiri saja, aku akan menjadikan penolong yang sepadan. Nah, kita tahu kan yang dibicarakan di sini adalah wanita sebagai penolong. Nah, kata penolong ini menarik, ibu-ibu. Karena kata penolong dari kata ezer atau a help, sebuah pertolongan atau helper. Nah, kalau kita dengar kata helper tuh kayaknya konotasinya apa? Konotasinya tuh kayak orang yang rendahan gitu ya. Kayak misalnya, gue mau ke rumah kamu, barangnya banyak, ada helper nggak yang bisa bantu? Maksudnya apa? Ada mbak nggak? Ada pembantu rumah tangga nggak? Ada office boy nggak di kantor kamu? Jadi helper tuh kayaknya orang rendahan. Tapi ini beda banget. Helper yang di sini tuh bukan orang rendahan, bukan orang yang derajatnya karena nggak bisa ngelakuin apa-apa, dia cuma bisanya angkat-angkat, bukan. Helper di sini justru statusnya itu adalah seorang penolong yang artinya dia lebih kuat dari yang ditolong. Jadi kalau ibu-ibu naik pesawat kan pasti ada ya yang diinformasikan di awal itu. Kalau misalnya mau menolong anak kecil atau apa, itu pakai dulu. Kalau misalnya ada gangguan kestabilan udara segala macam, sehingga oksigennya berkurang, itu kita harus pakai dulu baru bantu anak. Karena apa? Kalau kita udah kuat, baru bisa kita menolong anak kita gitu. Jangan kita fokus ke anak kecil dulu gitu loh. Karena setelah kita kasih pertolongan, dia kalau nggak bisa tolong kita ya sama aja. Jadi kata di sini adalah ezer itu bicara wanita yang lebih kuat dari yang ditolong. Lebih kuat dari orang yang disupport, yang ditopang. Nah, kita lihat ya dari penelitian ya, sejauh mana sih sebenarnya kebenaran Alkitab ini bahwa kita itu adalah perempuan-perempuan yang kuat. Katanya teman saya bilang perempuan itu kayak semut, kecil, ringkih, tapi jatuh dari tempat tinggi, dari meja atau apapun dia jalan lagi, nggak mati. Ya. Nah, ini ada penelitian tentang perempuan yang menunjukkan bahwa Alkitab itu benar. Perempuan itu dalam banyak hal itu adalah penolong. Dia lebih kuat dari yang ditolong. Kalau bicara kaitannya sebagai suami istri, ya suami itu adalah pasangan yang kita ditaruh untuk menjadi penolongnya. Nah, penelitian mengatakan perempuan tuh cenderung hidupnya 6-7 tahun lebih lama daripada laki-laki. Ini tidak sama rata ya, tidak sama rata, tidak generalisasi, cuman pada umumnya, dan ini penelitian. Ada yang tentu karena satu dan lain hal, mungkin kalau suami istri, perempuannya atau istrinya meninggal duluan tuh ada. Tapi secara keseluruhan, umumnya perempuan tuh punya apa ya, umur yang lebih panjang daripada laki-laki 6-7 tahun secara rata-rata. Bahkan menarik kalau ibu-ibu perhatikan, saya sudah sering dengar, saya sudah sering lihat. Kalau misalnya suami istri, suaminya meninggal dulu, itu istrinya itu bisa sangat drop, sedih, jatuh, apalagi kalau tadinya dia nggak kerja, disuruh cuman ngurusi rumah, nggak tahu apa-apa soal kerjaan, soal pabrik, soal kantor, pasti dia setengah mati. Tapi saya banyak melihat setelah itu dia bangkit, dia merintis, dia membangun kembali, atau bahkan dia buka usaha lagi yang baru, atau melanjutkan bisnis suaminya, dan beberapa tahun kemudian lebih berjaya daripada suaminya gitu. Banyak sekali saya lihat begitu. Tapi sebaliknya saya sendiri juga banyak melihat bahwa ketika yang ditinggalkan adalah suaminya, istrinya meninggal dulu, banyak sekali laki-lakinya itu nggak sanggup. Jadi
kesehatannya menurun, bahkan nggak sedikit yang akhirnya menyusul. Jadi memang kita tuh secara penelitian perempuan tuh jauh lebih kuat daripada laki-laki. Nah, yang kedua, penelitian kedua, sistem kekebalan tubuh wanita tuh ternyata lebih kuat loh. Ya laki-laki tuh kan kelihatannya gede badannya, terus kalau misalnya kemana-mana kan ya gentleman lah, belanjaan dibawain sama suami. Ada apa? Tolong dong, Dad, tolong dong yang manggil suami. Jadi kelihatannya tuh lebih gagah menjaga. Tapi sebenarnya ketika saya semakin berumur juga, suami saya juga punya sakit autoimun. Dalam beberapa hal saya lihat daya tahan laki-laki dan perempuan tuh lebih kuat loh. Lebih kuat daripada laki-laki. Saya pernah antar suami saya MRI kepalanya. Bener loh, saya bilang suami saya kan takut sekali ya di MRI karena dia takut di ruang tertutup gitu. Nah, itu susternya bilang laki-laki itu banyak yang lebih tidak berani dibanding perempuan. Yang takut jarum suntik dibandingkan perempuan sama laki-laki. Laki-laki itu lebih banyak termasuk orang-orang militer, tentara, ya orang-orang yang kuat gitu ya. Bahkan perawat loh. Ada juga yang takut disuntik. Jadi perempuan itu punya kekuatan yang lebih memang karena dia diciptakan sebagai penolong. Nah, sistem kekebalan tubuh wanita tuh lebih kuat katanya terletak di jaringan-jaringan lemaknya. Di mana? Di perut sama di jaringan kulit yang dekat ini loh, lengan. Jadi ibu-ibu sekarang yang lengannya gede, bergelambir perutnya, terus kalau suaminya atau temennya bilang tuh ditepuk, langsingan kenapa? Langsung bilang, jangan gitu, ini kekuatan saya di sini gitu ya, ini sistem kekebalan tubuh saya di sini gitu. Jangan dikecilin, nanti saya nggak kuat, saya jadi lemah. Jadi berbangga sedikit yang punya perut agak berisi, lemak-lemak atau di lengannya itu di jaringan-jaringan itu kekuatan kita, itu sistem kekebalan tubuh kita katanya banyak tersimpan di sana gitu ya. Lalu yang ketiga, penelitian mengatakan IQ perempuan tuh rata-rata mengalahkan laki-laki. Ya, laki-laki itu dilahirkan atau punya panggilan atur sebagai pemimpin. Tapi dalam banyak hal, apalagi kalau dites secara IQ perempuan tuh rata-rata, tidak generalisasi sekali lagi, tidak disamaratakan, tidak semua, tapi rata-rata perempuan tuh lebih tinggi IQ-nya dibanding laki-laki. Kemudian perempuan tuh termasuk orang yang pengatur keuangan yang handal, cerdas mengambil keputusan, bisa melakukan pekerjaan multifungsi ya, sambil masak, sambil terima telepon, sambil sambil nonton drama Korea, sinetron di TV, itu bisa itu ya. Laki-laki itu pada umumnya ya, ada juga yang bisa multitasking gitu ya. Tapi biasanya laki-laki itu seorang pribadi yang lebih fokus satu pekerjaan atau satu situasi. Kalau lagi baca koran diajak ngomong dia nggak denger apa gitu ya. Tapi perempuan tuh jago, sambil nyuci, sambil masaknya dilihat, digoreng, ditinggalin, nanti diangkat terus digoreng lagi, sambil nyuci lagi. Nah itulah yang membuktikan bahwa Alkitab itu benar bahwa wanita itu diciptakan sebagai penolong dan penolong itu harus lebih kuat dari yang ditolong. Nah, sekarang kita mau lihat kalau bicara mahakarya, saya ambil dari 1 Petrus 3 ayat 4. Kekuatan kita yang terutama, kalau tadi kan penelitian secara medis dan duniawi, secara kedokteran. Tapi bicara hal-hal spiritual, firman Tuhan bilang, perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut, dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Nah, saya garis bawahi di sini roh yang lemah lembut. Ibu-ibu mau tahu kekuatan kita yang terbesar ada di mana? Kunci kekuatan kita bukan hanya secara fisik, bukan hanya secara umur, secara IQ, tapi kunci kekuatan perempuan hebat itu ada di kelemah lembutannya. Perempuan tuh luar biasa hebat loh secara fisik karena dia pernah mengalami, tadi kalau bicara ya saya terlewat sedikit kekuatan fisiknya dibanding pria. Perempuan adalah satu-satunya pribadi yang pernah mengalami proses kehidupan yang paling menyakitkan, yaitu pada waktu apa? Pada waktu melahirkan. Ya, bagi ibu-ibu yang sudah melahirkan pasti tahu ya rasanya kayak apa. Saya waktu melahirkan anak pertama itu, saya sempat ditanya, sakit? Oh ya jangan ditanya sakitnya kayak apa. Terus ditanya, rasanya seperti apa? Coba gambarkan. Saya bilang kayak kamu tidur di lantai, terus kamu diinjak sama kaki gajah, pelan-pelan. Terus diangkat lagi kakinya gajahnya, terus diinjak lagi gitu ya. Waktu kontraksi itu sakitnya luar biasa, pinggang, perut, dan sebagainya. Sampai ada yang teman tanya,
Emang pernah diinjak gajah, Ci? Ya nggak pernah lah. Cuman kayak gitulah ya, kayak mau meledak gitu ya. Dan itu perempuan tuh hebat. Udah sakit kayak gitu, nggak kapok. Ada yang punya anak 1, 2, 5, 7, 11. Pernah satu waktu ada satu acara TV, sebuah mesin dibuat, diciptakan. Laki-laki itu bisa mencoba mencicipi dengan salah satu elektromagnet apa itu untuk merasakan, ditaruh di punggung gini, untuk merasakan rasa sakit kontraksi bukaan 7 pada waktu perempuan tuh mau melahirkan. Nah, laki-laki yang dicoba ini teriak-teriak sampai keluar omongan kotor, katanya, aduh sakitnya luar biasa ya. Mereka kalau nggak ngerasain nggak tahu. Nah, perempuan itu punya kekuatan di sana. Itu secara medis, secara fisik. Tapi firman Tuhan mempunyai satu hal yang jauh lebih dalam, bicara tentang kunci kekuatan perempuan hebat itu ada di tadi ya, kelemah lembutannya. Nah, pada waktu bicara kelemah lembutannya, mungkin ibu-ibu langsung bilang begini, wah kalau ini aku berarti udah nggak kuat sih. Aku nggak kuat nih Bu, aku nggak kuat nih semu. Karena saya bukan perempuan hebat dong, karena saya nggak lemah lembut. Saya tuh orangnya tuh belak-belakan. Saya tuh kalau ngomong orangnya belum datang, suaranya udah kedengeran. Saya tuh yang paling seru. Suara saya nggak bisa pelan, saya gampang marah. Kemudian saya jalan juga nggak bisa lemah lembut, santai-santai gitu. Enggak, saya tuh kalau jalan tuh kayak orang jualan di pasar, cepet sekali ya gitu. Kadang-kadang saya kayak laki, saya tomboy. Jadi kalau dibilang kunci kekuatan perempuan hebat adalah kelemah lembutannya, saya tuh bukan itulah Bu. Maka saya mau beritahu bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya ketika Tuhan bilang kekuatan perempuan hebat tuh ketika dia di dalamnya punya roh kelemah lembutan. Ya, meekness versus weakness. Meekness ini kelemah lembutan. Weakness itu kelemahan. Jadi bicara kelemah lembutan, ini bukan bicara tampilan yang di luar. Ngomongnya santai, lembut. Selamat pagi, apa kabar? Oh, sabar ya, Tuhan akan menolong kamu. Wah, itu berarti dia perempuan hebat, lembut. Bukan. Bukan sekali. Meekness itu bukan bicara kelemahan dan bukan bicara tutur kata, bukan bicara penampilan fisik, tapi bicara yang di dalam. Kondisi hati, kondisi jiwa, kondisi batin, kondisi pikiran. Jadi ibu-ibu yang suaranya keras, yang gayanya kayak kekar lah apa itu, dan merasa di tampilannya nggak lemah lembut, jangan terus bilang berarti saya udah gagal jadi perempuan hebat. Enggak. Perempuan hebat itu kekuatannya di lemah lembut, tapi kelemah lembutan itu meekness. Bukan yang di luar, tapi bicara kondisi hati, kondisi pikiran, kondisi jiwa kita. Ya, kalau ibu-ibu bilang lemah lembut, kekuatan perempuan hebat itu harus ngomongnya santai, pelan. Dan saya termasuk tidak perempuan hebat juga. Karena saya juga nggak bisa pelan-pelan. Saya orangnya itu tak-tak. Kalau bisa kerja itu cepat gitu, saya nggak bisa lama-lama. Makan saya cepat, mandi saya cepat, saya nulis juga cepat. Saya nggak bisa kelemak-kelemak, itu nggak bisa. Tapi ada orang memang tipenya lembut, apa itu ya baik juga. Tapi bukan itu ukuran kekuatan perempuan hebat. Lalu bagaimana menggambarkan, bagaimana ciri-cirinya orang yang punya roh kelemah lembutan yang pada akhirnya bisa disebut perempuan hebat. Nah, saya kasih listnya, silakan dicek list ya. Saya sudah termasuk belum sebagai orang yang punya kelemah lembutan dan perempuan hebat. Tetap dari ayat ini, perhiasanmu ialah manusia batinia, 1, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, 2, berasal dari roh lemah lembut dan tentram yang sangat berharga. Kita kupas satu-satu sedikit ya. Manusia batinia. Jadi bicara kelemah lembutan itu adalah bicara, tadi saya bilang, bukan yang di luar, tapi yang di dalam diri kita. Anda disebut apa sama orang lain? Seorang yang ceria, seorang yang kasar, seorang yang galak, seorang yang sabar. Anda menyebut diri Anda di pandangan teman-teman keluarga itu sebagai apa? Seorang yang cerewet, seorang yang pandai. Itu penilaian orang atau penilaian kita di publik, di umum. Tapi manusia batinia kita coba dikasih nama. Manusia batinia itu seringkali itu paradoks, berlawanan, atau tidak sama dengan yang kelihatan. Yang kelihatan kuat ternyata lemah. Yang kelihatan lemah ternyata nggak serapu itu di dalam. Yang kelihatan sabar ternyata nggak sabar. Yang kelihatan sangat baik dan alim ternyata nggak alim. Yang kelihatannya tuh maksudnya ngomong seenaknya sendiri dan sebagainya, kasar, tapi dalam hatinya ternyata lembut. Jadi kalau ibu-ibu mau tahu kekuatan kita itu, lihat manusia batinia kita.
kasih nama. Aku tuh ternyata seorang yang apa ya? Nah, seorang yang lemah lembut adalah manusia batinnya tunduk sepenuhnya kepada Allah, kepada Tuhan. Dia tunduk setunduk-tunduknya. Dia tidak melakukan segala sesuatu berdasarkan kecerdasannya dan kemampuannya dan mengandalkan kehebatannya. Saya jujur kalau saya mau cerita sama Bapak Ibu, Ibu-ibu, saya dalam banyak hal bertanya sama Tuhan. Saya belajar menjadi manusia batinnya yang tunduk. Ibu-ibu kalau mau beli mobil 200 juta, 800 juta, tanya dong, doa sama Tuhan. Pasti dong, percaya saya lah ya, anak-anak Tuhan, wanita-wanita saleh. Tapi kalau mau beli sandal jepit, rice cooker, tanya nggak sama Tuhan? Sampai hari ini saya tuh mau beli apa aja. Sandal kamar, keset apa, rice cooker, LPG, terakhir ini kan lagi trending air fryer ya. Saya tanya sama Tuhan. Saya mau tunduk sama Tuhan. Nah, ini sesuatu yang jarang terjadi karena orang berpikir bahwa perempuan hebat, perempuan yang lemah lembut adalah yang kelihatan di luar, cara berpakaiannya lembut, sopan, cara ngomongnya enggak. Tapi Tuhan tuh lihat yang di dalam. Ketundukan yang sampai setunduk-tunduknya. Nah, orang yang manusia batiniannya tunduk sama Tuhan ini, dia mudah dibentuk. Dia mudah diajar, dia lentur. Dibengkokin ke kanan, oke Tuhan, aku nurut, aku manut. Dibengkokin ke atas, ke kiri, ke samping. Dia terima, dia tunduk, dia hormati kedaulatan Tuhan. Dia percaya bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Nggak tahu mau diangkat, dihancurkan, dibuat seperti apa, dibanting, diperlakukan seperti apa sama Tuhan, ini tunduk. Percaya dengan sepenuhnya bahwa saya sedang dibentuk, saya sedang diajar sama Tuhan. Nah ini, coba kita checklist. Jangan lihat yang di luar, apa kata orang. Oh, saya seorang worship leader yang bagus suaranya dan kata-katanya memberkati. Saya seorang pengkhotbah yang kata orang kalau khotbah bagus. Saya dilihat sebagai orang yang penggembira. Itu cuma yang di luar semua. Saya seorang mama yang katanya tegar, pandai cari duit segala macam. Itu di luar. Tapi coba koreksi. Manusia batin kita itu kasih nama. Rapuh, mungkin sombong, arogan, tamak, tidak percaya diri, dan sebagainya. Ini loh. Tidak mau diajar, ngeyelan, tidak mau dengar-dengaran, pakai kekuatan sendiri. Yang Tuhan soroti itu manusia batinnya. Ini ciri pertama. Ciri kedua tadi ya, perhiasanmu tidak binasa. Nah, ciri kedua, perempuan yang lemah lembut, perempuan yang hebat adalah dia mengejar hal-hal yang bernilai kekal. Dia menyisipkan segala sesuatu tuh dengan nilai-nilai kekekalan. Apapun lah. Mau waktu dia masak, waktu dia berolahraga, waktu dia ngobrol, semua itu bukan bicara hal-hal yang dangkal. Jadi pada waktu ketemu orang, pada waktu bertemu komunitas, yang dipakai itu bukan cara-cara dunia, cara-cara yang fana yang bisa berakhir. Yang dibahas tuh bukan, kita perempuan ya suka ya bahas baju, bahas film, bahas tas, sepatu, boleh. Tapi jangan berhenti di sana. Sisipkan nilai-nilai kekekalan. Pada waktu kita jengkel sama pembantu kita, jengkel sama teman kita, wajar nggak wajar? Kita manusia punya kelemahan, tapi sisipkan. Ketika orang sharing sama teman ibu-ibu, suami saya tuh begini, udah nggak cari duit, nggak menghidupi, nggak menafkahi, kasar, main perempuan. Kalau cara dunia apa? Tinggalin aja. Ngapain lu cari duit sendiri? Hatimu disakitin, nggak dihidupi, nggak dihargai. Buat apa kamu nikah, tinggalin aja. Itu cara dunia. Tapi orang-orang yang punya nilai kekekalan tuh mengajarkan dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Banyak orang kalau kirim pesan, chatting, DM sama saya tanya, Bu, saya stres, Bu, suami saya itu, menantu saya itu bawa perempuan itu temen-temennya dari istrinya, dibawa satu-satu, diselingkuhin satu-satu. Bu, saya stres, Bu, suami saya main game terus, uangnya habis buat main game segala macam. Bu, saya stres ini, stres itu segala macam. Kalau pendekatan dunia itu ya pendekatan yang pada umumnya bilang tinggalin aja gitu loh. Tinggalin aja suami kayak gitu. Tapi pendekatan Tuhan enggak, pendekatan Tuhan apa?
bahwa Tuhan itu mampu menaklukkan dan menundukkan manusia dan pikirannya. Saya sudah nasihati, Bu, saya sudah ngomong, tapi selalu malah bertengkar dan sebagainya. Bahwa kita orang yang lemah lembut tuh bilang bukan pakai cara dunia, dinasehati dong, dimarahi dong, ditegur. Bukan. Manusia tidak bisa mengubah manusia. Tuhan yang bisa mengubah manusia. Maka tugas kita apa? Menegur 1 kali, 2 kali, mendoakan iya. Tapi setelah itu lebih kepada bahwa Tuhan itu punya kuasa untuk menaklukkan, menembus, dan menerobos, merubuhkan benteng-benteng yang tidak bisa kita lampaui. Tuhan yang bekerja. Tugas kita adalah menunggu, percaya, dan sabar. Susah, Bu? Ya susah memang. Tapi kita pilih, kita mau cari cara dunia, apa cara surga. Nah, orang yang wanita yang lemah lembut itu lebih mengejar nilai-nilai surgawi daripada nilai-nilai dunia. Mengejar nilai-nilai kekekalan, bukan nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia pada umumnya. Bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita berpikir, bukan dengan cara dunia, tapi dengan cara surga, dengan perspektif surga. Yang ketiga, cirinya, tentram. Tentram itu apa sih? Tentram itu ketenangan yang tidak tergantung dengan keadaan di luar kita. Kalau di Amsal 31 ayat 25 dikatakan ya tentang perempuan yang dipuji-puji, yang cakap itu pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Perempuan yang hebat, perempuan mahakarya, perempuan yang di dalamnya ada kelemah lembutan. Dia itu tentram. Dia percaya. Dia tertawa tentang hari depan. Pada waktu menghadapi satu masalah yang sangat berat, nangis boleh nggak? Boleh. Sedih boleh nggak? Boleh. Tapi di dalam hati yang paling dalam tuh harus punya sampai gini. Ini itu sementara. Di balik semua ini pasti ada sesuatu yang besar. Sesuatu yang hebat yang Tuhan mau kerjakan. Semakin besar masalahmu, semakin berat masalahmu, semakin besar karya dan pekerjaan dan berkat Tuhan yang Tuhan sediakan di balik masalah itu. Setiap kali saya mengalami masalah, saya selalu pegang itu. Sakit itu sementara, kecewa itu sementara, air mata itu sementara, sedih itu sementara. Semuanya sementara. Tuhan pasti ubahkan. Saya percaya itu. Nah, orang yang punya keyakinan seperti itu ya, yang disebut yang punya kelemah lembutan. Punya ketentraman yang teguh yang di dalamnya yang tidak bisa digoncangkan oleh keadaan-keadaan dunia. Bukan berarti kita nggak boleh marah, sedih, kecewa, dan sebagainya. Boleh. Tapi kemudian di hati kita yang paling dalam, kita harus bangkit lagi ingat bahwa Tuhan tuh berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan tuh mengontrol segala sesuatu. Tidak ada satupun yang terjadi, tidak ada satupun yang bisa dilakukan oleh siapapun kalau Tuhan nggak mengizinkan. Itu satu ketentraman yang luar biasa. Kalau bicara ibu-ibu yang biasanya, tadi katakan ya seorang yang jago menata keuangan. Sebagai istri, mengatur uang belanja, apalagi kalau misalnya single fighter misalnya, atau suami karena satu dan lain hal sudah tidak menghasilkan, kita harus menghasilkan uang sendiri, masih ada tanggungan anak, tanggungan cicilan, atau kita sudah di masa tua, anak-anak masih belum mapan, anak-anak sendiri sulit, kita memikirkan kehidupan kita itu nanti bagaimana, keuangan saya bagaimana, saya hidup bagaimana, itu pasti membuat kita tidak tentram. Tapi kalau kita punya keyakinan bahwa tidak punya tabungan itu tidak berarti hidupku tidak terjamin. Anak yang belum berhasil bukan berarti hidupku tidak bahagia. Jadi kita punya keyakinan dan keteguhan, ketentraman yang nggak bisa diukur pakai ukuran dunia. Kalau ukuran dunia kan kita tuh bahagia kalau suami kita udah punya pekerjaan mapan, udah punya tabungan, punya rumah, mobil lah, itulah dah tentram lah itu. Saya nggak tinggi-tinggi lah Bu, nggak tinggi-tinggi lah semua gitu. Kalau kita di usia yang sudah lanjut mungkin saya tuh tentram kalau anak saya udah nikah semua, udah pada kerja, terus udah punya anak, kasihan kan anak saya sama menantu saya. Itu cara dunia, ukurannya itu kalau sudah kerja, anaknya sudah menikah, kerjaannya sudah mapan, udah ada tabungan dikit-dikit, udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya anak, apalagi anaknya laki sama perempuan. Jadi itu ukuran dan cara dunia mengukur kebahagiaan dan ketentraman kita.
Tapi roh yang lemah lembut itu percaya bahwa kebahagiaan kita, ketentraman kita, ketenangan hati kita tidak diukur pada hal-hal yang dunia tawarkan. Nah, kalau kita punya 3 hal ini, manusia yang tunduk dan mau dibentuk, mau diajar, perhiasan mengejar hal-hal yang bernilai kekal, tidak ikut cara dunia, dan punya ketentraman yang tidak tergoncangkan. Itu yang kita sebut kita punya roh kelemah lembutan yang firman Tuhan bilang itu berharga di mata Allah. Tuhan itu mencintai kalau kita itu lebih fokus kepada manusia batinnya daripada yang di luar. Lebih fokus pada hal-hal surgawi daripada hal duniawi. Perkara-perkara di atas, bukan di bawah. Lebih fokus kepada ketentraman di dalam. Bukan ikut arus dunia. Itu sangat berharga di mata Allah. Nah, saya mau kasih gambar ini. Nah, kalau bicara kelemah lembutan, mungkin ibu-ibu pernah lihat seorang pebalet atau balerina. Semua perempuan umumnya pada waktu kecil tuh ingin jadi penari, yaitu karena perempuan itu kan feminim, cantik, gerakannya tuh gemulai, aduh bagus banget, udah pakaiannya bagus, gerakannya, musiknya lemah lembut sekali, indah sekali. Tapi saya mau beritahu, ya keindahan yang kita lihat itu nggak hanya dari luarnya saja. Kalau cuman gerakan yang lemah lembut, cantik begitu saja, sebenarnya itu masih dipertanyakan. Betul nggak dia kuat? Betul nggak dia itu mahakarya? Betul nggak di dalamnya itu ada sesuatu ketentraman yang hebat? Saya mau beritahu seorang balerina, seorang yang lembut, di belakangnya itu adalah ini. Balerina yang profesional, itu kakinya pasti sudah cacat, sudah rusak, sudah pernah berdarah-darah. Baru dia bisa jadi seorang balerina yang menari dengan kekuatan yang indah, kelihatan cantik, lembut, indah, dan sebagainya. Saya mau beritahu, ibu-ibu bisa menjadi seorang mahakarya, perempuan hebat, tangguh, tentram, tunduk. Kalau mengalami banyak hal, mengalami banyak kesulitan, banyak pengorbanan. Tapi kita melihatnya tuh dalam ketentraman dan keyakinan dan kepercayaan bahwa apa yang saya alami ini tuh bukan tujuannya Tuhan, ini cuma cara. Cara itu bisa macam-macam. Bisa sakit, bisa kesulitan keuangan, bisa anak ada masalah, suami ada masalah, pekerjaan ada masalah. Tapi kita nggak lihat tuh tujuan akhir, itu cuma cara. Cara itu bisa berubah-ubah, bisa beda-beda. Tapi tujuannya cuma satu, Tuhan mau tunjukkan bahwa aku berdaulat atas hidupmu, aku mengasihi engkau, aku akan membawa kebaikan dari semua yang kamu alami. Tujuannya cuma itu satu. Kita bertumbuh, kita makin mengenal Tuhan. Kita nggak fokus ke masalahnya, tapi fokus pada apa ya pesan di balik problem masalah kehidupan yang saya alami. Apa ya di balik air mata, darah, keringat yang saya alami. Baru kita bisa nanti lihat keindahannya. Baru kita bisa kagum akan keindahan Tuhan. Maka kalau mau disimpulkan, kelemah lembutan itu kekuatan tak terbatas yang tersembunyi pada diri perempuan hebat. Itu tersembunyi ya. Jadi jangan coba-coba mau munculkan secara lahiriah. Itu hanya akan muncul secara alami nanti pada waktu yang tersembunyi di dalam diri kita itu kuat. Yang walaupun tersembunyi mampu memperlihatkan keindahan yang mengundang kekaguman. Jadi jangan mudah kagum kalau lihat itu perempuan hebat ya, kuat ya, jago ya, pinter ini, pinter itu ya. Tapi kalau lihat orang penuh dengan masalah, dia tetap mau bertahan. Dia tidak malu mengakui kelemahannya, tapi mau berjalan bersama Tuhan, minta support, minta dukungan. Maka justru bagi saya orang-orang seperti itu tuh jauh lebih hebat. Daripada orang yang kelihatannya di Facebook, di tampilan, di WA, kelihatannya happy, kecukupan, senang-senang. Tapi kelemahan-kelemahannya disembunyikan, dia tidak mau akui, dia tidak mau didoakan, dia tidak mau tunjukkan kelemahannya. Justru dia orang yang paling lemah. Tapi kekuatan spiritual yang tentram, yang tersembunyi, kalau orang bisa lihat, dia bisa dengar, dia bisa bersaksi, orang akan, ini orang hebat sekali. Ini perempuan hebat sekali. Ada yang berbeda di dalam diri orang itu. Ada pribadi yang luar biasa di balik orang itu. Tapi saya mau tutup khotbah saya itu dengan sebuah penghiburan. Kelemah lembutan itu, ya kita harus mengejar, kita harus belajar. Tapi yang mengerjakan, yang menumbuhkan itu adalah Tuhan.
Kelemah lembutan itu kasih karunia. Hanya Tuhan yang bisa memampukan kita. Yang kita lakukan adalah ya berusaha semampu kita dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, hidup dalam komunitas yang mengasihi Tuhan, sehingga kita belajar terus firman Tuhan dan makin dilembutkan. Tapi kalau benar-benar mampu satu hari, kok kamu berubah ya? Kok sekarang kamu jadi teguh iman, lembut? Itu bukan perbuatan kita, bukan usaha kita. Itu kasih karunia Tuhan. Semua hal. Pada waktu kita bekerja, pada waktu kita mendidik anak, kita lakukan yang terbaik. Doakan, nasihati. Tapi saya mau kasih tahu, anak Anda jadi hebat. Pekerjaan Anda jadi laris. Apapun yang Anda kerjakan. Itu bukan karena usaha kita. Itu karena Tuhan berkasih karunia. Tugas kita adalah melakukan yang terbaik. Karena Tuhan bilang, apapun yang ditemukan oleh tanganmu, kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Tapi kalau kita bisa, itu bukan perbuatan kita. Maka kalau hari ini saya nggak bisa, Bu, ngadapin masalah saya. Saya nggak bisa, Bu, lemah lembut. Jangan khawatir. Itu bukan pekerjaan. Tugas kita adalah terus usahakan yang terbaik. Usahakan terbaik. Minta kekuatan Tuhan. Sampai satu momen Tuhan ubahkan. Sampai satu momen Tuhan sendiri yang menyatakan perbuatannya dan keajaibannya yang unik. Tiba-tiba Anda diubahkan menjadi kuat, tangguh, dan lemah lembut. Saya mau tutup yang terakhir. Saya mau ceritakan tentang kelemahan saya juga ya. Jadi orang kalau lihat saya, apalagi kalau lihat Instagram saya dikenal dengan pencerita Tuhan yang teduh, yang kuat, yang beriman. Tapi saya nggak sekuat itu. Saya masih berproses dengan Tuhan. Saya juga punya kelemahan-kelemahan. Jadi saya kasih judul Risperidon dan Cinta. Ini cici saya, cici kandung saya tinggal di Singapura, sudah menikah. Kalau ibu-ibu tahu Risperidon, ibu-ibu ketik di Google, maka akan ketemu Risperidon itu obat untuk satu macam aja. Kan ada obat kan untuk bersin-bersin, sakit kepala dan sebagainya. Tapi Risperidon cuma untuk satu. Risperidon itu cuma untuk penyakit skizofrenia atau kalau orang yang mau gampangnya gangguan jiwa atau gila. Ya, ini cici saya. Kami punya gen gangguan mental illness ya, dari skizofrenia, bipolar itu semua gangguan-gangguan mental, depresi, stres dan segala macam. Jadi cici saya itu termasuk yang tingkat paling tinggi. Ya kalau nggak diobati ya sudah jalan di jalanan telanjang ngomong sendiri. Kalau yang ibu-ibu lihat pemulung-pemulung nggak pakai baju, ya itu nanti akhirnya. Cici saya pernah masuk rumah sakit jiwa walaupun nggak lama, tidur di jalan 2 malam, hilang ya. Nah, waktu itu kami nggak tahu kalau dia punya serangan itu. Kalau dia kumat, kalau dia kambuh, dia akan gundur rambutnya, buang semua barangnya. Nah, ini proses dia. Dan dia nggak boleh lepas obat. Sampai kapan? Seumur hidup. Seumur hidup. Dan tapi kalau ibu-ibu mau tahu, menurut saya pribadi, cici saya sama saya, hatinya itu lebih lembut dan lebih baik daripada saya. Dia orang yang murah hati, suka memuji. Dia kalau ketemu orang, kamu cantik ya, Tuhan berkati kamu ya. Wah, anakmu ganteng ya, Tuhan berkati kamu. Dia penuh cinta. Dia sangat penyayang. Dia kerjanya cuman sekedar kasir di Singapura, termasuk pekerja kasar. Ya walaupun kalau di sana sih, walaupun pekerja kasar masih bisa hidup baik ya. Tapi termasuk pekerja keras ya, karena berdiri dari pagi sampai malam gitu. Tapi dia nggak pelit, dia suka support mamanya pada waktu almarhum mama saya masih ada, adik-adiknya dan segala macam. Jadi jangan melihat orang dari tampilan luarnya, jangan melihat orang dari yang kelihatan kelemahannya. Di dalamnya itu ada roh kelemah lembutan yang Tuhan bisa kerjakan. Saya sendiri karena saya punya gen ini, jadi orang yang punya keturunan engkong saya atau kakek saya itu bunuh diri. Jadi orang yang punya gen depresi, stres, pernah bunuh diri, itu menurun. 42% kemungkinan orang yang punya keturunan nenek moyang, nenek kakek atau apa yang punya gangguan kejiwaan pasti menurun, entah anak, cucu, dan sebagainya. Saya juga tidak malu mengakui saya pun punya mental illness. Ya, saya punya anxiety, saya punya siklotimia, itu satu level di bawah bipolar, dan saya punya borderline disorder, gangguan kepribadian ambang. Ini bahasanya orang medis ya. Dan saya harus minum obat. Kalau enggak, saya bisa muncul kecemasan yang luar biasa. Tapi saya nggak malu mengaku itu karena
saya harus mengedukasi dan harus bersaksi, saya memberitahu bahwa penyakit gangguan jiwa ini juga mungkin mengedukasi buat ibu-ibu kalau punya teman, saudara, anak, atau keluarga yang punya pengalaman gangguan kejiwaan, stres, depresi, jangan malu. Sama, penyakit gangguan jiwa itu sama dengan diabetes, dengan stroke, dengan darah tinggi. Itu bukan maunya kita. Itu adalah senyawa kimiawi di dalam otak kita yang tidak seimbang. Sehingga kasih pesannya tuh salah kepada mulut kita, mata kita, hati kita. Jadi orang yang benar-benar sampai tingkat gangguan jiwa yang tingkat tinggi itu bisa tarik kursi, ketawa-ketawa, lalu di depan bank apa di hotel di jalan raya dia buka kursinya, dia duduk terus ambil minum-minum, di dalam bayangan dia itu pantai gitu. Ya. Tapi itu bukan maunya dia, mau kelihatan seperti itu, mempermalukan dirinya. Itu adalah zat-zat kimia yang bawaan dari lahir yang memberi pesan yang salah sehingga dia nggak bisa mengenali kenyataan. Sama dengan diabetes, darah tinggi. Kita sudah jaga makan, tapi kok kenapa ya tiba-tiba darah tingginya tetap naik? Itu karena bawaan. Jadi jangan malu kelemahan-kelemahan itu. Justru harus diedukasi, harus diobati. Orang yang telanjang, yang ngomong sendiri di jalan itu bisa benar-benar jadi normal loh kalau diobati. Makanya perlu diedukasi. Di balik kelemahan-kelemahan itu Tuhan bisa bekerja secara nyata. Supaya kita bisa diobati. Saya punya gangguan kecemasan, saya punya gangguan mental illness. Bahkan dalam penelitian, semua orang sebenarnya punya kecenderungan gangguan mental minimal 1%. Orang gangguan mental tuh nggak selalu yang ngomong sendiri, yang telanjang, yang di rumah sakit jiwa. Orang yang terlalu perfeksionis, orang yang mudah marah, orang yang suka iri sama orang yang suka memendam, terus ngomong ini yang nggak baik, itu sebenarnya juga gangguan kejiwaan. Cuman selama tidak mengganggu produktivitas, masih bisa kerja, masih bisa melakukan hubungan sosial dengan siapapun, itu dianggap masih kadar yang normal. Jadi mari ibu-ibu, mari wanita-wanita Tuhan, dengan segala kelemahan kita, saya nggak tahu kelemahan ibu-ibu apa, saya tidak tahu apa pergumulan ibu-ibu, tapi saya percaya Tuhan itu bisa melakukan keajaiban-keajaiban dengan cara-caranya di momen-momen yang unik satu waktu nanti. Roh kelemah lembutan diberikan kepada kita. Maka kita akan menjadi perempuan-perempuan yang hebat. Engkau adalah mahakarya Allah, jadilah hebat, jadilah tangguh, jadilah lemah lembut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau menciptakan kami sebagai perempuan. Kami tahu kami punya banyak ketidaksempurnaan, kelemahan, dan keterbatasan. Tapi kami juga di satu sisi adalah mahakarya. Kami adalah seorang penolong, kami adalah seorang yang kuat. Sekarang karuniakan kepada setiap kami dan setiap ibu-ibu dan wanita-wanita, khususnya yang ikut dalam pertemuan Zoom pada pagi hari ini. Kiranya Kau kirimkan roh kelemah lembutan, ketundukan, hati yang mau dibentuk, yang mau diajar, tunduk setunduk-tunduknya, percaya dan tertawa akan hari depan, melihat perkara-perkara di atas, lebih daripada perkara-perkara di bumi atau di dunia. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan kepada worship leader atau kepada pembawa acara. Terima kasih, Tuhan memberkati. Swanti belum masih di mute, Swanti. Oke, ya terima kasih GI Fonila yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya mewakili Komisi Wanita mengucapkan terima kasih kepada GI Fonilai di mana sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah, begitu memberkati bagi kami para ibu-ibu sehingga kami tahu ya, seorang wanita yang lembut itu bisa dikasih Tuhan menganugerahkan kita apapun karakter kita bahwa Tuhan akan memberikan itu semuanya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu dimanapun Ibu Foni melayani sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bu. Nah sekarang tibalah saatnya ibu-ibu kita akan memasuki perayaan HUT KW ke-36, kita akan menyaksikan persembahan dari vokal grup dan angklung. Mari ibu-ibu kita saksikan persembahannya.
Wanita berharga bukan karena penampilan, tetapi bagaimana ia menerima dirinya. Oh, wanita berharga bukan karena penampilan, tetapi bagaimana ia menerima dirinya. Bukan apa kata orang dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan, engkaulah ciptaan mulia. Bukan apa kata orang dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan, engkaulah ciptaan mulia. Wanita berharga bukan karena penampilan, tetapi bagaimana dia menerima dirinya. Oh, wanita berharga bukan karena penampilan, tetapi bagaimana dia menerima dirinya. Bukan apa kata orang dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan, engkaulah ciptaan mulia. Bukan apa kata orang dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan, engkaulah ciptaan mulia. Bukan apa kata orang dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan, engkaulah ciptaan mulia. Bukan apa kata orang dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan, engkaulah ciptaan mulia.
Ya, dipersilakan kepada Ibu Vivi. Selamat siang Ibu-Ibu. Hari ini kita bersyukur karena kita bisa bersekutu dan kita bisa bersama-sama menikmati firman Tuhan. Dan saat ini kita akan masuk di dalam acara peniupan lilin. Tapi karena kita masing-masing ada di rumah dan saya percaya Ibu-Ibu juga sudah menyiapkan lilin dan mungkin juga ada yang menyiapkan kue kecil. Saya persilakan semuanya untuk memegang kue dan lilinnya itu. Kita akan bersama-sama menyalakan lilin, kemudian kita akan menyanyikan lagu Happy Birthday, dan kita akan meniup lilin bersama-sama. Biarlah suasana ini menjadi suasana yang beda, tapi tetap ada perasaan kebersamaannya ya. Oke. Ya, tapi sebelum kita meniup lilin, nanti saya akan foto dulu ya Ibu-Ibu ya. Jadi lilinnya dipegang. Oke, saya foto ya. Jadi semuanya videonya kalau bisa di-on. Saya harus taruh lilin saya. Oke. 1, 2, 3. Sebentar. Ini banyak nih hari ini ya. 1. Oh, sebentar. Saya balik lagi tadi. Ada kesalahan teknis. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya terakhir. Oke. Di multimedia boleh mulai videonya. Sekarang waktunya kita merayakan HUT Komisi Wanita GKY Greenfield ke-36 tahun. Saya persilakan Muse Daviciu dan Semuyani serta Ibu Vivi untuk meniupkan lilin. Saya persilakan. Ibu-ibu, 36 tahun Komisi Wanita Greenfield sudah lewati. Begitu banyak hal yang dilewati, tetapi Tuhan selalu menyertai dan menopang Komisi Wanita sehingga sampai hari ini kami boleh merayakan Komisi Wanita ke-36. Kita akan menyanyikan Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bersama-sama meniup lilin dan akan kita kibaskan ya. Rekan-rekan yang di rumah juga, ayo mari sama-sama tiup lilinnya. Ya, teman-teman, sekarang kita akan masuk dalam doa. Kita minta untuk Muse Daviciu memimpin kita di dalam doa ucapan syukur. Mari kita berdiri dan kita berdoa bersama-sama.
Kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Di hari ulang tahun Komisi Wanita, kami penuh dengan sukacita, haru dan bersyukur Tuhan. Dari sekian banyak ibu-ibu Tuhan memilih kami. Tuhan beri kami keselamatan. Dan Tuhan beri kami Komisi Wanita ini. Ke-36 tahun kami merayakan, mengucap syukur dan menghitung berkat-berkat Tuhan. Kami persembahkan hati kami kepada Tuhan di hari ulang tahun ini. Tuhan, Engkau memilih kami supaya kami boleh dipakai untuk menjadi berkat bagi ibu-ibu, bagi setiap wanita yang ada di dalam gereja ini. Kami persembahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan urapi kami supaya kami boleh menjadi berkat lebih besar dan lebih banyak lagi bagi ibu-ibu di dalam gereja ini. Bahkan bukan hanya bagi kami sendiri, tetapi bagi banyak ibu-ibu dan kaum wanita di sekitar gereja kami ini, di seluruh komunitas masyarakat di gereja kami di tempat ini. Tuhan, sebagaimana Engkau memakai ibu-ibu yang ada di sekitar Tuhan Yesus pada waktu masa Tuhan Yesus melayani di atas bumi, kami mohon juga Tuhan pakai kami, Komisi Wanita, ibu-ibu di dalam gereja ini, supaya kami boleh melayani dan menjadi berkat, bukan hanya bagi keluarga kami sendiri, bagi suami dan anak-anak kami, bagi keluarga kami, tetapi bahkan bagi banyak orang di dalam gereja dan di seluruh masyarakat yang ada di sekitar gereja ini. Di hari ulang tahun ke-36, kami persembahkan diri kami. Tuhan urapi, Tuhan pakai kami menjadi berkat yang lebih besar bagi banyak orang. Segala puji hormat kami kembalikan. Biarlah HUT yang ke-36 ini, Komisi Wanita kami, memuaskan dan menyenangkan hati Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa syukur ini bersama-sama. Amin. Amin. Ya, ibu-ibu yang terkasih, dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, shalom ibu-ibu, kembali saya menyapa. Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita dapat beribadah dan memperingati ulang tahun komisi kita yang ke-36. Yuk kita tepuk tangan dulu ya ibu-ibu. Ya ibu-ibu, usia 36 adalah usia yang dewasa ya ibu-ibu ya. Dengan usia ini marilah kita mau terus bertumbuh. Kita mau itu melayani Tuhan, menjadi murid yang setia. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada hari ini. Pertama-tama, kami segenap pengurus dan anggota KW GKI Grandfield mengucapkan banyak terima kasih kepada Evangelis Poni Evelyn Jingga yang telah menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari ini. Terima kasih, saya memanggilnya Tacie ya. Terima kasih Tacie untuk pelayanannya. Ya, kita tahu bersama bahwa Evangelis Poni Evelyn Jingga adalah seorang penulis buku. Kalau kita melihat ya, ada review-review yang disampaikan oleh para pembacanya dan juga banyak fansnya loh ibu-ibu ya, mengatakan tulisan yang ditulisnya sungguh menjadi kekuatan, menjadi berkat. Ya ibu-ibu nanti boleh lihat Instagramnya begitu ya. Kalau mau beli bukunya juga baik ya, juga boleh ya. Ya, sekali lagi terima kasih. Terus kita doakan untuk pelayanan penginjil Poni dan suami serta keluarga boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bukan hanya di Semarang saja ya. Ibu-ibu yang terkasih, terus kita doakan ya. Lalu kita juga mengucapkan selamat datang kepada ibu-ibu baik yang baru pertama kali atau yang memang sudah menjadi anggota di KW GKI Grandfield tetapi sudah lama tidak hadir. Kami dengan senang hati menyambut dan kami mengharapkan di Jumat-Jumat yang akan datang, mari terus bergabung bersama kami
Kami mengadakan persekutuan untuk saat ini lewat Zoom dan juga lewat YouTube setiap hari Jumat jam 10 pagi. Ya, mengundang ibu-ibu untuk menghadirinya. Dan acara KW Jumat depan adalah kita mau masuk ke dalam kelompok di mana kita akan PA bersama. Diharapkan setiap ibu-ibu, mari kita rindu untuk saling berbagi, untuk saling mendoakan di dalam kelompok yang telah ibu-ibu terdaftar di dalamnya. Ya. Lalu ibu-ibu yang terkasih, kita juga sangat senang sekali. Karena apa ibu-ibu? Karena saya boleh melihat ya, ibu-ibu ini begitu semangat belajar firman Tuhan. Jumat yang lalu kita telah mengadakan kuis Alkitab. Sudah tahu pemenangnya? Ibu-ibu ini adalah satu cara ya untuk kita latihan ya, belajar mengingat. Bukan berarti ketika ibu-ibu tidak menang begitu ya, terus ibu-ibu katakan, aduh aku emang nggak bisa atau gimana gitu ya. Nggak usah berkecil hati. Ya, seperti yang saya katakan, ini adalah kuis yang diadakan untuk kita sama-sama menyambut ulang tahun KW. Dan kalau tidak menang juga tidak apa-apa. Ya, nah ibu-ibu saya akan bacakan para pemenang. Ya, setelah itu kita akan tepuk tangan untuk mereka ya. Dari kelompok Deborah, yaitu Kaling, Dorcas, Vera, Esther, Ana, Yunike, Nonce, Hana, Tekman, Lydia, Eli, Marta, Yuli, Naomi, Mary, Rahel, Lilis, Ripka, Dr. Lina, Ruth, Suwanti, Priscilla, Yunti. Ya, tepuk tangan untuk mereka. Ya, ibu-ibu nggak kedengeran di saya tepuk tangannya, tapi saya yakin dan percaya ya, kita bersuka cita ya. Nah, ada suara. Ya, kita bersuka cita ya. Karena kita boleh sama-sama mengikuti kuis Alkitab. Walaupun mungkin baru kali ini nih kita adakan ya. Kita udah berapa lama ya tidak kuis ya ibu-ibu ya. Ya sangat bersyukur sekali ya. Dan kita juga akan tetap seperti biasa mengadakan persembahan. Dapat diberikan setelah persekutuan ini selesai, di mana linknya akan dikirimkan di lewat grup WA masing-masing. Mari ibu-ibu kita kembali bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan KW kita pada pagi hari ini. Kita meminta Muse Davicu menutup dan memberikan berkat Tuhan. Mari ibu-ibu sekalian kita bangkit berdiri. Kita bersyukur Tuhan sudah berkati kita di ibadah HUT yang ke-36 pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Engkau berkenan hadir memberkati ibadah syukur yang ke-36 di Komisi Wanita. Hati kami penuh dengan haru dan kami tahu Tuhan yang sudah memberkati kami. Tuhan biarlah HUT yang ke-36 ini menjadi satu permulaan yang baru masuk ke dalam tahun yang baru ini. Kami boleh melayani lebih efektif. Dan kami boleh hidup menghadirkan Yesus Kristus di dalam pelayanan yang Tuhan sudah percayakan. Biarlah ibadah HUT yang ke-36 ini berkenan di hati Tuhan. Dan sekarang bukalah hati kami Tuhan, dan kami akan menerima berkat dan kuasa dari Tuhan. Pergilah dengan kuasa dan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Putra Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Engkau pergi dengan kerohanian yang seperti Bapa miliki, dengan cinta kasih Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib dan menggenapi penebusan, sehingga HUT yang ke-36 ini ditandai siapa saja yang datang di dalam komisi wanita ini akan mengalami keselamatan daripada Yesus Kristus. Dan Roh Kudus yang tidak terbatas memberikan urapan dan kuasa sehingga engkau menjadi ibu-ibu yang berhikmat dan berbijaksana,
waktu Engkau melayani, baik di tempat ini ataupun di rumah, di masyarakat, di mana saja, hikmat dan bijaksana Roh Kudus menyertai kamu. Tuhan berikan engkau kesehatan, dan Tuhan hadir selalu menyertai engkau. Semua berkat ini menyertai kamu sekalian, dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, dan sampai selama-lamanya. Katakan bersama-sama, amin. Ya Ibu-Ibu, persekutuan kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Bagi yang mau foto-foto atau ngobrol-ngobrol, dipersilakan. Selamat siang semua, mau keluar dulu ya. Oh, Selamat ulang tahun. Iya, mau cabut dulu ya. Komisi wanita. Happy birthday. Kita mohon pamit dulu ya. Selamat ulang tahun KW. Ayo, ulang tahun kita semua. Ibu-ibu KW, selamat ulang tahun. Apa acaranya bagus. Selamat ulang tahun KW Greenfield. Yesus selalu memberkati. KW GKI. Ibu-ibu yang baik ya, teman-teman baik. Oh ya. Halo. Ya, Bagus banget ya. Pamit ya semua. Ya. Pamit dulu ya semua. Caranya bagus sekali. Sampai minggu depan.